Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Cheng yang tengah berjalan di atas sebuah atap gedung. Sambil berdiri dan menatap ke bawah, ia mengingat pertemuannya dengan seorang dokter yang baru saja melakukan pemeriksaan kepada dirinya. Cheng lalu memberikan sejumlah uang kepada sang dokter agar ia diberikan obat penghilang rasa sakit. Kemudian di sebuah kafe terlihat seorang pria sedang duduk dan Cheng juga berada di sana. Lalu terlihat kilas balik suatu kejadian. Di depan sebuah bank tengah terjadi sebuah aksi perampokan. Di antara anggota kepolisian yang tengah bertugas, salah satunya bernama Inspektur Ho yang merupakan seorang ahli negosiator, dan Inspektur Wong yang bertugas sebagai kasat kriminal yang sebelumnya telah lebih dulu bertindak untuk melakukan negosiasi dengan para perampok tersebut. Namun ia gagal dan kini mereka berada di dalam sebuah mobil dan memikirkan rencana selanjutnya. Kemudian Ho mendengar beberapa kali rekaman obrolan itu. Setelah mendapatkan sebuah petunjuk, Ho pun memulai aksinya dengan masuk ke dalam gedung untuk melakukan negosiasi dengan para perampok di sana. Sesampainya di dalam, para perampok langsung menyambutnya dengan sebuah tembakan dan memintanya untuk segera mundur. Di dalam gedung itu terlihat jumlah perampok yang hanya 2 orang saja dan dilengkapi dengan sebuah senjata. Kemudian Ho mencoba untuk bernegosiasi dengan trik dan segala tipu dayanya. Ia pun berusaha untuk membujuk para perampok tersebut agar mereka segera melepaskan para sandera dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri. Terjadi ketegangan di antara mereka karena adanya perbedaan pendapat. Namun tanpa diduga, seseorang langsung menembak perampok tersebut. Kekacauan pun sempat terjadi dan ternyata yang menembak adalah seorang polisi yang kebetulan ada di sana. Menyadari polisi itu sedang dalam keadaan pilek, Inspektur Ho langsung mendekati salah satu perampok yang tertembak. Kemudian ia berpura-pura mendengar bisikan dari perampok itu. Mendengar hal itu, polisi pun langsung menodongkan pistolnya dan dengan santainya Ho mengatakan jika ia bodoh karena termakan oleh tipu dayanya. Sesampainya ia di luar, terdengarlah suara letusan pistol dan polisi tersebut pun melakukan bunuh diri di dalam. Kemudian Inspektur Ho pun berjalan ke sebuah tempat makan untuk membeli sebuah roti. Di saat sedang menikmati rotinya, ia menyadari ada seorang pria tua yang tengah memotretnya dari kejauhan. Kemudian pria itu pun pergi dari sana. Scene pun berganti menyambung kejadian di kafe sebelumnya. Di sana terlihat Cheng baru saja keluar dari kafe tersebut dan pada saat Ho akan membayar makanannya, ternyata sudah ada orang yang membayarnya dan ia pun mendapatkan sebuah titipan yang bertuliskan angka 13. Kemudian terlihat Cheng berjalan ke suatu tempat dan sepertinya ia akan memulai aksinya. Ia mendatangi sebuah gedung yang merupakan gedung finansial. Kemudian ia pun masuk ke dalam kantor dan langsung bertemu dengan pimpinan kantor finansial tersebut. Di saat sang pimpinan lengah, Cheng langsung mengeluarkan pistolnya dan menyuruh seluruh karyawan untuk keluar. Kemudian ia menyuruh pimpinan itu untuk membuka sebuah berangkas. Setelah itu ia pun naik ke sebuah atas ventilasi AC untuk menaruh sesuatu di atas sana. Sementara itu di bawah gedung terlihat polisi sudah mulai berdatangan. Cheng mengambil sebuah berlian dan ia juga memberikan sejumlah uang kepada pimpinan tersebut. Di saat Cheng mengajak pimpinan perusahaan untuk keluar, ia bertemu dengan seorang negosiator. Melihat hal itu, Cheng pun langsung menyuruhnya untuk keluar. Dan ia meminta mereka memanggilkan negosiator yang lebih senior darinya. Cheng pun membawa pimpinan itu ke atas bangunan gedung. Selang beberapa saat, Inspektur Ho pun tiba dan langsung menuju ke atas gedung. Di sana, Inspektur Ho bertemu dengan senior Wong dan Wong pun memberitahu semuanya kepada Inspektur Ho. Di atas gedung, Cheng yang sedang menyandra pimpinan perusahaan mengatakan bahwa ia telah menunggu Ho sedari tadi. Cheng yang cerdik memposisikan dirinya dengan posisi aman. Bahkan posisi berdiri Ho menutup pandangan para penembak jitu. Kemudian Cheng pun menyuruh Ho untuk tidak bergerak dan kemudian Cheng menembak kepala pimpinan perusahaan.
Lalu Cheng mengajak Ho untuk bermain kucing-kucingan. Cheng yang telah dikepung tidak kehabisan akal dan ia mengatakan jika di tempat para polisi berdiri, ia sudah memasang sebuah bom dengan sebuah pemantik yang ada di tangannya. Ho tentu saja tidak percaya dan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah bualan belaka. Namun Wong yang ketakutan malah mempercayai ucapan Cheng. Di saat mereka berdua sedang kehilangan fokus, Cheng pun melompat masuk ke dalam sebuah ventilasi untuk melarikan diri. Dan ternyata pimpinan perusahaan tadi tidaklah mati dan ia hanya ditembak menggunakan pistol mainan. Para polisi pun langsung berusaha untuk mengejar Cheng. Di adegan selanjutnya, kita diperlihatkan bagaimana usaha Cheng untuk kabur dari gedung tersebut. Ia menyamar menjadi anggota polisi untuk kabur dari sana. Inspektur Ho yang menyadari jika Cheng bisa kabur dengan mudahnya, maka ia pun bergegas mengejar sampai keluar gedung. Sementara itu, Cheng terlihat sudah berhasil kabur dari gedung tersebut. Melihat sebuah taksi yang berada jauh dari tempat semestinya, Ho pun merasa sedikit curiga. Kemudian Cheng masuk ke dalam sebuah taksi dan tanpa diduga, si supir taksi ternyata sudah berganti. Cheng yang menyadari hal itu pun langsung mengeluarkan pistolnya dan mulai bermain-main bersama Inspektur Ho. Jika Ho bisa membawa dirinya ke kantor polisi, maka ia akan menang. Cheng pun mulai menggertak Inspektur Ho dengan menembak ke sembarang arah. Ho pun memutuskan untuk menghentikan mobilnya. Dan di saat ia berbalik, Cheng sudah berhasil kabur dari sana. Kemudian di tempat lain, seorang bernama John sedang melakukan transaksi permata. Di sana, John mengundang salah seorang temannya yang bernama Peter untuk mengecek keaslian permata tersebut. Setelah mengetahui bahwa permata tersebut adalah asli, John memilih untuk mengambil permata tersebut dan langsung menembak semua orang yang ada di sana. Sementara itu, Inspektur Ho mendatangi manajer perusahaan untuk mencari informasi lebih lanjut. Pada saat yang bersamaan, Inspektur Ho tidak sengaja melihat John bersama dengan anak buahnya. Ho yang menaruh kecurigaan terhadap mereka memutuskan untuk melihat lebih dekat lagi. Tetapi rasa penasarannya itu tidak bisa terjawab karena ia langsung dihadang oleh salah satu anak buah John. Di tempat lain, akhirnya kita mengetahui bahwa tujuan Cheng adalah untuk mengintip ruangan berangkas milik John dengan memasang CCTV. Dan kesimpulannya, Cheng pasti mengincar permata milik John. Dan sepertinya penyakit Cheng sudah semakin memburuk. Sementara itu, di kantor polisi, Inspektur Ho mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk membantunya berpikir tentang apa sebenarnya yang diinginkan oleh Cheng darinya. Tetapi sayangnya mereka semua tidak paham dan kemudian rapat pun ditutup dengan tidak adanya jawaban. Di saat Inspektur Ho hendak pulang, ia mendapatkan sebuah kiriman paket berupa baut. Malam harinya, Inspektur Ho yang penasaran terhadap perusahaan John mencoba mencari informasi dan meminta data-data dari seorang Interpol yang merupakan temannya. Di mana saat ia melihat data tersebut, Inspektur Ho mendapati adanya nama Peter dan ia terkejut. Ternyata Peter berada di Inggris, sedangkan ia pernah melihatnya saat ia memotret dirinya saat terjadi perampokan tempo hari. Jelas, data tersebut membuatnya semakin penasaran. Untuk kemudian, tanpa pikir panjang lagi, ia pun langsung mendatangi perusahaan milik John. Tetapi sialnya, ia mendapatkan sedikit masalah karena ia tidak diizinkan masuk oleh seniornya. Dan akhirnya, Inspektur Ho pun memilih mengalihkan perhatian penjaga untuk masuk ke dalam. Sementara itu, di luar, Cheng tampak memantau Ho melalui sebuah kamera pengintai. Setelah berhasil masuk, Ho menggunakan sebuah serbuk susu untuk membuka pintu di sana. Saat ia tengah memeriksa sebuah ruangan, ia menemukan sebuah lubang di atap yang bautnya hilang satu. Karena ini berkaitan dengan baut yang ia pegang, ia pun memutuskan untuk naik ke atas. Dan ia pun menemukan ruangan yang sudah dipasangi CCTV oleh Cheng. Kemudian Cheng pun meledakkan sesuatu dan hal itu membuat Inspektur Ho menjadi ketahuan. Terjadi kejar-kejaran antara Inspektur Ho dengan anak buah John.
Kemudian John pun menyuruh anak buahnya untuk segera memindahkan permatanya. Ho yang mencoba untuk kabur mendapat telepon dari Cheng dan hal itu membuat lokasinya diketahui. Anak buah John pun langsung berusaha untuk mengejar Inspektur Ho. Kemudian Cheng pun menelpon lagi dan ia mencoba membantu Inspektur Ho dengan mengarahkannya ke pintu darurat. Merasa tidak ada pilihan lain, Inspektur Ho pun mau tidak mau mengikuti instruksi yang diberikan oleh Cheng. Ho pun langsung bergegas untuk menuju ke pintu tersebut. Tetapi ternyata pintu itu justru menyembunyikan alarm. Dan karena hal ini, Inspektur Ho pun menyadari jika dirinya lagi-lagi sedang dikerjai oleh Cheng. Kemudian Cheng pun pergi menuju ke parkiran gedung tersebut untuk memulai aksinya. Di sanalah ia mengganti mobilnya. Sementara itu, di saat Inspektur Ho berusaha membuka pintu tersebut, tiba-tiba anak buah John datang dan langsung menghajarnya. Di parkiran mobil terlihat anak buah John, dan di sana Cheng berhasil mengelabuinya dengan menyamar menjadi John. Setelah berhasil mendapatkan permata itu, Cheng pun langsung bergegas untuk segera pergi. Dan John yang baru saja sampai di sana menyadari jika permatanya sudah diambil oleh Cheng. Kemudian terlihat Inspektur Ho berusaha untuk mengejar Cheng. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Setelah itu, aksi baku tembak pun terjadi di sana. Dan dalam kondisi ini memaksa mereka berdua untuk bekerja sama. Kemudian mereka pun mengorbankan satu mobil yang tangkinya bocor untuk mengelabui anak buah John. Mereka pun berhasil melarikan diri dari serangan anak buah John. Masih seperti aturan di awal permainan, jika Inspektur Ho mampu membawa Cheng ke kantor polisi, maka ia akan menjadi pemenangnya. Berhubung kali ini Inspektur Ho yang memegang pistol, Cheng pun dengan terpaksa menggunakan cara ekstrim untuk bisa kabur darinya, yaitu dengan cara menabrakkan mobilnya ke sebuah tembok. Kecelakaan hebat pun terjadi di sana. Cheng berusaha memanfaatkan hal itu untuk bisa kabur dari Inspektur Ho. Dalam keadaan terluka, mereka berdua sama-sama berusaha untuk mengambil koper permata tersebut. Namun dikarenakan Inspektur Ho pingsan dan ia tidak sadarkan diri, akhirnya Cheng pun berhasil kabur dari sana. Singkat cerita, Inspektur Ho pun sudah berada di rumah sakit. Usai keadaannya membaik, Inspektur Ho langsung disambut seniornya yang menemukan obat Cheng dan malah menganggap obat tersebut adalah obat milik Inspektur Ho. Kemudian senior Wong pun tidak mau lagi menyalahkan juniornya karena ia menganggap bahwa umur Inspektur Ho sudah tidak lama lagi. Tak lama kemudian, teman Ho pun datang ke sana. Ia membawa informasi baru. Dari informasi yang ia bawa, cukup membuat Inspektur Ho terkejut karena rupanya Peter sudah meninggal sejak 1 tahun yang lalu dan ternyata Peter adalah ayah dari Cheng. Dan di sini akhirnya terkuaklah fakta tujuan Cheng ingin merampok John adalah ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya, di mana rupanya ayahnya mati karena mengalami sebuah penyakit yang didasari atas perbuatan John. Belum puas hanya dengan mendapatkan permatanya saja, Cheng membuat kesepakatan untuk mendapatkan uang besar dengan mengajak John bertransaksi. Siang harinya terlihat Inspektur Ho mendatangi sebuah kafe dan di sana ia bertemu dengan Cheng. Di mana kali ini Cheng mencoba meyakinkan Inspektur Ho untuk membantunya karena lagi pula John juga merupakan incaran Interpol sejak lama. Meskipun awalnya menolak karena memiliki kesempatan untuk menangkap Cheng, pada akhirnya Inspektur Ho pun bersedia karena ia tidak mau dianggap kalah dari Cheng. Kemudian Ho pun membiarkan Cheng untuk pergi dari sana. Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana transaksi akan segera dimulai, di mana Inspektur Ho tidak sengaja bertemu dengan anak buah John yang tempo hari ia hajar. Lokasi tersebut pun sudah dipenuhi polisi dan Inspektur Ho kali ini berperan sebagai perwakilan Peter yang akan melakukan transaksi. Lalu tak lama kemudian muncullah Cheng yang menyamar sebagai wanita dan membawa barangnya. Untuk sedikit meyakinkan John, Cheng menyuruh Ho untuk menciumnya.
Kemudian Ho pun membawa koper tersebut untuk segera melakukan transaksi. Kemudian transaksi pun dimulai setelah memperlihatkan permatanya. Ho langsung meminta John untuk menunjukkan uangnya. Kemudian John pun meminta Cheng yang menyamar untuk mengambil uang bersama dengan anak buahnya. Ho pun memberitahu hal itu dan Cheng pun langsung ikut bersama dengan anak buah John. Sementara Inspektur Ho terlihat sedikit khawatir dan ia takut jika Cheng kabur setelah mendapatkan uang tersebut. Karena tak juga kunjung datang, Jong pun menyuruh anak buahnya untuk segera memeriksanya. Dan benar saja, anak buah John dan beberapa anggota polisi telah ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Cheng pun datang dengan penampilan aslinya. Lalu ia mengaku bahwa ia adalah orang yang disuruh Peter untuk bertransaksi. Kemudian Ho pun berpura-pura memeriksa barang miliknya dan mengatakan jika barangnya tersebut adalah permata yang palsu. Kemudian mereka pun sengaja berebut barang yang dibawa oleh Cheng untuk memancing John agar merebutnya. Dan ternyata cara itu pun berhasil. Seketika polisi pun langsung menyergapnya karena barang yang di tas tersebut adalah berlian yang diambil Cheng sewaktu di perusahaan finansial. Dan secara tidak langsung, John dituduh sebagai penadah atas pencurian berlian tersebut. Sempat berhasil kabur, kali ini Inspektur Ho menggunakan anak buahnya untuk mengepung Cheng. Kemudian ia pun menyuruh Cheng untuk masuk ke dalam mobilnya. Masih sama dengan peraturan di awal permainan, jika Cheng berhasil dibawa ke kantor polisi, maka ia akan dinyatakan kalah. Ho pun menjalankan mobilnya dan ia berniat untuk membawa Cheng ke kantor polisi. Tetapi ternyata Cheng lebih jenius dari Inspektur Ho karena rupanya ia sudah menyiapkan bom untuk mengancam Inspektur Ho. Ho yang tidak percaya dengan hal itu langsung menekan remote bom tersebut. Setelah mengatakan semuanya, Cheng pun tiba-tiba langsung tidak sadarkan diri dengan mulut yang mengeluarkan darah. Kemudian Ho pun memutuskan untuk keluar dari mobil tersebut. Lebih gokilnya lagi, ketika bom itu hendak meledak, ternyata lagi-lagi itu hanyalah bom palsu dan Cheng juga tidaklah mati. Entah mungkin sudah lelah atau bagaimana ya, atau karena Inspektur Ho menyadari bahwa umur Cheng tidak akan lama lagi, ia pun akhirnya membiarkan Cheng pergi begitu saja. Dan itu mengartikan bahwa Cheng-lah pemenang dari game ini. Pada scene akhir, uang yang didapatkan Cheng dari John disumbangkan ke Yayasan Kanker atas nama Inspektur Ho. Dan film pun ditutup dengan tidak sengajanya Inspektur Ho bertemu dengan si gadis yang telah mengenakan kalung permata milik Cheng. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!